Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Najri bin Muslim, Timbalan Dekan di Pusat Pengajian Citra Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih juga Adinda Muhammad Farhan atas penajaannya kegiatan di pagi ini. Tentu saja syukur kita kehadirat Allah atas karunia, kudrat iradahnya. Kita pada pagi ini bisa sehat semuanya, bisa bertatap muka meskipun melalui Zoom. Dan ini kebahagiaan bagi saya bisa bersama-sama dengan anak muda. Jadi ada spirit begitu, ada energi jika saya selalu bertemu dengan anak-anak muda, terutama anak muda seperti Muhammad Farhan ini yang terus energik ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Kepada saya dijemput untuk membincangkan soal pengenalan kepada perlembagaan Indonesia, atau kita bisa atau biasa lebih lazim menyebutnya dengan Konstitusi Indonesia, atau dikenal juga dengan istilah Undang-Undang Dasar. Sahabat, saya selalu memanggil sahabat kepada semua student saya dengan istilah sahabat pembelajar. Jadi anak-anak muda tidak hanya karena usia tapi karena semangat yang senantiasa terus belajar. Saya menyebut dengan istilah sahabat pembelajar. Sahabat pembelajar karena soalan yang diminta kepada saya soal pengenalan kepada Konstitusi Indonesia, maka saya ingin membagi kerangka berpikirnya itu mulai dari peristilahan atau sebutan, kemudian sejarah pembentukannya, kemudian sejarah perubahan. Jadi kita pernah melakukan perubahan. Di Indonesia ada amandemen yang dilakukan tidak hanya pada tahun 1998 ketika kita pasca atau setelah monetary crisis itu, krisis moneter, kemudian krisis politik, tetapi juga melalui berbagai model kita pernah melakukan perubahan. Nah, kita akan bahas itu di bagian ketiga, dan di bagian terakhir tentu saja kita akan bahas pasal demi pasal apa sih yang diatur di dalam perlembagaan Indonesia. Sahabat, yang pertama soal sejarah dulu. Sejarah perlembagaan di Indonesia. Jika perlembagaan Malaysia di dalam sejarahnya itu adalah gabungan dari atau satu dokumen dari undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan kepada dua dokumen, yaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Kemudian perlembagaan Malaysia juga digubal istilahnya ya, berdasarkan nasihat dari Suruhjaya Reid yang telah melakukan kajian sejak tahun 1956. Maka Konstitusi Indonesia juga melalui proses yang panjang. Konstitusi Indonesia itu disebut dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945. Prosesnya, proses pembentukannya, penggubalannya itu lama sekali. Saya sudah mengirimkan slide ya kepada Profesor Madya Dr. Najri Muslim. Nah, mudah-mudahan bisa dibagikan. Atau bisa dibantu Muhammad Fadil dengan ini.
Pak Doktor nak share ke ataupun Boleh. kami nak sharekan Oke. slide? Okey. Boleh. Saya akan share ya. Baik, sekejap. Oke, saya bisa. Oke, sudah masuk ya? Sudah terlihat kan? Halo? Belum lagi. Kami. Oh, ini saya sudah nih. Okey, sudah. Sudah ya? Okey, sudah baru. Oke. Jadi ini langsung ke sejarahnya ya. Oke. Nah, sahabat pembelajar, sejarahnya di Indonesia, pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebetulnya dimulai ketika Perang Asia Timur Raya. Perang Asia Timur Raya itu perang Jepang dengan sekutu. Nah, Jepang sendiri itu masuk ke Indonesia itu 3,5 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi masuk melalui lautan, diantaranya melalui pantai utara Jawa. Saya bisa menyebut misalnya Cirebon, salah satu bandar di dekat pantai utara Jawa itu. Kemudian Jepang masuklah ke seluruh Indonesia. Nah, ketika Jepang masuk ke Indonesia, kemudian Jepang mendirikan pemerintahan tentara Jepang. Pemerintahan tentara Jepang itu dibagi, Indonesia kita ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Tentara Kependudukan Jepang Wilayah Barat, yang ibu kotanya di Fort de Kock. Orang Belanda bilang atau cakap Fort de Kock. Kalau kita mengenalnya dengan Bukit Tinggi. Nah, jadi wilayah barat itu di Bukit Tinggi. Kemudian wilayah tengah itu di Jawa. Kemudian wilayah timur itu berada di Makassar. Kalau dulu Ujung Pandang namanya. Nah, ketika Jepang masuk kemudian melakukan penjajahan, bersamaan dengan itu Jepang juga sedang terus-terusan menggalang Asia, serumpun kita ini, untuk bersama-sama melawan sekutu, melawan penjajah kolonial ya. Dari mulai Belanda, tentu saja Inggris begitu. Dan Indonesia tentu saja melakukan perlawanan pada saat itu. Ada 2 model perlawanan, model revolusi fisik, berperang begitu, dan juga perlawanan melalui diplomasi. Nah, salah satu hasil dari perlawanan diplomasi itu adalah janji dari Kaisar Jepang pada saat itu untuk memberikan Indonesia kemerdekaan suatu saat nanti. Kata-kata suatu saat nanti itu kata yang tak pasti kan. Nah, tetapi meskipun di tengah ketidakpastian itu, maka ada serupa blessing in disguise gitu, berkah yang kemudian muncul baru terasa gitu, ketika ada pemboman Nagasaki dan Hiroshima yang menghancurkan Jepang pada saat itu. Dan yang melakukan diplomasi, Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan itu menyegera melakukan persiapan-persiapan. Nah, tanggal 29 April dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini tugasnya ada 2, yaitu apa saja sih keperluan bagi Indonesia merdeka kelak itu. Yang pertama, merumuskan apa dasar negara, yang kemudian nanti menjadi Pancasila itu. Tetapi
pada saat tanggal 29 itu tidak terbayang nama Pancasila, belum ada nama Pancasila itu. Kemudian tugas yang kedua juga membahas rancangan konstitusinya. Ini yang di sebelah kanan itu. Dan itu dibagi menjadi 2 masa. Jadi masa yang pertama, masa sidang 1, itu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ini hanya 2-3 hari saja. Yang dibincangkan itu hanya filosofi grondslag, bahasa Belandanya. Bahasa Indonesianya filsafah dasar negara. Banyak rumusan-rumusan, tetapi yang sangat terkenal tentu saja dari Muhammad Yamin, pakai MU ya, Muhammad. Kalau Pak Hatta MO, Muhammad begitu. Dari Mr. Inderechtan Muhammad Yamin, kemudian dari Mr. Inderechtan Supomo, dan dari Insinyur Soekarno. Itu yang rumusan yang terkenal. Apa saja yang menjadi sendi-sendi bernegara. Rata-rata semua usulan itu nyaris sama. Hampir sama semua. Apa saja rumusan yang sama itu? Rumusan yang sama itu, nah ini, bahwa sendi bernegara Indonesia itu haruslah bersendi pada kebangsaan dan internasionalisme. Jadi ada 2 nih, kebangsaan satu dan internasionalisme di sisi lain. Jadi ketika berbicara kebangsaan itu berbicara soal Nusantara, keindonesiaan. Sedangkan yang kedua, internasionalisme, itu kita juga berbicara soal universalisme begitu, universalitas. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara soal peri kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, berbicara soal demokrasi. Sendi-sendi demokrasi. Jadi Indonesia yang mau dibangun itu harus bersendikan pada demokrasi. Kemudian yang keempat soal kesejahteraan sosial. Tujuan bernegara itu harus bersendi juga pada kesejahteraan sosial atau kesejahteraan umum. Dan yang kelima, bersendikan kepada ketuhanan. Ini Pak Soekarno ketika pidato yang sangat terkenal itu. Jadi kalau naik pesawat Indonesia Garuda, itu ada tontonan di pesawat itu. Saya selalu menonton pidato beliau yang cerdas itu, yang bernas itu, dan berulang-ulang, tidak bosan-bosan kita menontonnya. Nah, sahabat pembelajar, dari 5 sendi itu, Soekarno karena banyak baca, beliau mengatakan kita peras saja menjadi 3 dari 5 itu. Internasionalisme dan kebangsaan serta perikemanusiaan itu dijadikan sosionasionalisme. Kemudian demokrasi dengan kesejahteraan menjadi sosiodemokrasi. Dan ketuhanan tetap tidak bisa. Dan Pak Karno karena saking semangatnya, beliau mengatakan boleh saja kalau tak suka dengan istilah Trisila 3, kita satukan saja. Sendi Indonesia itu satu, yaitu kegotong royongan, keusaha bersamaan, brotherhood atau sebagainya gitu ya. Nah, orang-orang hebatnya itu sudah ada, nanti bisa dibagikan siapa saja mereka itu. Inilah susunan pengurus dari BPUPKI. Ketuanya sendiri saat itu diduga atau kisaran berusianya 80 tahun. Namanya Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat. Jadi bangsawan dari tanah Jawa dan usianya 80 tahun pada saat memimpin itu. Kemudian ketua mudanya dari Jepang dan ketua muda yang keduanya juga bangsa Indonesia. Inilah keanggotaannya. Jadi keanggotaannya 66 orang. Kalau ditambah dengan ketua dan wakil ketua muda berarti 69.
Tetapi di dalam itu juga ada anggota istimewa yang berasal dari Jepang. Kita lanjut saja ke bagian berikutnya. Selain BPUPKI, pada saat Indonesia jelas terlihat akan hadirnya kemerdekaan menyegera, maka kemudian dibentuk susunan atau lembaga baru namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini jumlahnya tak sebanyak yang tadi. Ketuanya Pak Soekarno dan wakilnya Pak Muhammad Hatta. Nah, lihat di keanggotaannya. Keanggotaannya sebetulnya cuma 19. Untuk membahas draft yang sudah disiapkan BPUPKI. Jadi sudah ada draft Undang-Undang Dasar. Sudah ada rancangannya. Sudah ada plan dari Undang-Undang Dasar itu. Lalu PPKI ini, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini akan mengesahkannya, mendiskusikannya. Nah, Pak Dr. Radiman menjadi anggota, yang tadi ketua BPUPKI yang sudah sepuh itu. Kemudian ada tokoh-tokoh bangsa dari kebanyakan berpaham nasionalisme, ada kemudian dari unsur Islam, dan ada juga unsur dari etnis dari Tionghoa. Dari Tionghoa kita bisa lihat itu yang nomor 9, Dr. Yap Chuanbing. Itu masuk ke dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan. Kemudian juga unsur dari non-muslim. Misalnya Latu Harhari. Itu sangat terkenal, pahlawan nasional Indonesia. Latu Harhari. Nah, dari 19 orang itu kemudian Pak Soekarno menambahkan 6 orang yang dipandang mewakili unsur-unsur. Salah satu yang terkenal di nomor 23 itu namanya Sayuti Melik. Sayuti Melik itu mempunyai peran yang luar biasa, anak muda yang semangatnya tinggi, sempat menculik Bung Karno, karena Bung Karno Pak Soekarno tidak mau juga memerdekakan Indonesia segera. Walaupun Jepang pada saat itu sudah menyerah ke sekutu, tapi Bung Soekarno tidak mau juga menyegera. Akhirnya orang-orang tua itu diculiknya oleh anak-anak muda, dibawa ke satu tempat yang kalau sekarang itu disebut dengan Karawang. Relatif jauh. Di masanya pada tahun 45 itu relatif jauh, diculik keluar kota, lalu kemudian direngas Dengklok Karawang, itu harus segera memerdekakan. Terjadi dialog, akhirnya kembalilah ke Jakarta dan disusunlah proklamasi, teksnya pernyataan Indonesia merdeka itu di dalam kertas yang tertulis tangan saja. Bunyinya kita paham semua ya, sudah tahu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Begitu bunyinya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu memang merdeka lewat proses panjang. 350 tahun oleh Belanda dijajah, 3,5 tahun oleh Jepang, sempat 5 tahun juga oleh Inggris. Sebetulnya Indonesia itu ketika Belanda dijajah Inggris, Indonesia dijajah Inggris juga. Jadi sempat 5 tahun begitu. Dan kemerdekaannya, prosesnya seperti singkat saja, betul-betul anugerah, gitu kan. Proses panjang yang berdarah-darah, banyak pahlawan yang meninggal, tetapi cepat sekali pada saat Jepang menyerah kepada sekutu, lalu para pemuda memaksa orang tua untuk segera menyusun proklamasi kemerdekaan, dan orang tua sedang bekerja menyiapkan rancangan konstitusi Indonesia. Nah, akhirnya kemudian Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus itu, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan PPKI yang tadi itu, yang 19 ditambah 6 jadi 25 anggotanya, ditambah 2 Bung Karno dengan Muhammad Hatta, maka 27 itu bersidang. Lalu setelah 17 Agustus dinyatakan kemerdekaan, itu juga
berjalan begitu saja. Siapa yang membacakan? Ya sudah, atas nama bangsa Indonesia, Bung Karno dengan Bung Hatta sepakatlah dari Jawa dan Sumatera itu. Lalu kemudian rapat lagi, dan besok harinya tanggal 18 Agustus rancangan konstitusi Indonesia itu kemudian dibahas. Kemudian setelah dibahas itu singkat saja semuanya, karena memang sudah ada pembahasan. Saya ingin memberikan catatan bahwa dari anggota susunan PPKI ini terlihat benar sebetulnya komposisinya pengurus itu berasal dari banyak etnis. Ada yang dari Jawa, Rajiman Widyodiningrat, ada Ki Bagus Hadikusumo, orang Jawa tetapi tokoh Muhammadiyah, ini tokoh Islam. Ada Raden Oto Iskandar Dinata, dia orang Sunda. Pak Oto Iskandar Dinata itu terkenal juga sebagai pahlawan dari Sunda. Kemudian Pangeran Suryo Hamijoyo, kemudian Pangeran Puroboyo, ini rata-rata dari bangsawan di Jawa. Kemudian Muhammad Sutarjo. Nah, ini yang Profesor Dr. Mr. Supomo, beliau menempatkan posisi yang khas juga dalam sejarah pendidikan hukum Indonesia. Karena Profesor Dr. Mr. Inderrechten, MR itu Mr. Inderrechten, gelar untuk sarjana S1 hukum di masa Belanda. Dulu namanya Sekolah Tinggi Hukum Belanda, Rijkshogeschool. Jadi Pak Supomo ini lulus dari sekolah itu, lalu kemudian pergi ke Belanda, dan akhirnya jadi doktor di Belanda dalam usia yang sangat muda. Doktornya umurnya 24 tahun. Profesor Supomo itu. Nah, beliau adalah lulusan dari Belanda, doktornya. Jadi Pak Supomo kemudian kembali dan beliau menjadi hakim adat. Jadi hakim-hakim yang di pengadilan-pengadilan yang dibuat oleh Belanda. Jadi Belanda masih tetap juga memelihara peradilan-peradilan adat. Makanya bukunya Pak Supomo, Prof. Supomo itu banyak tentang hukum-hukum adat. Jadi ini salah satu tokoh yang bisa dikenang sebagai tokoh pendidikan tinggi hukum. Kemudian juga tokoh yang merancang, kabarnya beliau itu juga yang merancang 3 undang-undang dasar Indonesia yang berbeda-beda. Nanti kita akan jelaskan undang-undang dasar yang berbeda-beda ini setelah ini. Ini gara-gara Pak Supomo nih. Kita lanjutkan di ini. Nah, sahabat membelajar, sebetulnya Indonesia itu pernah punya konstitusi lain. Konstitusi yang berbeda. Kalau student di perlembagaan dan masyarakat paham misalnya ada 4 metode perubahan undang-undang dasar. Itu sangat terkenal itu. Pandangan dari pemikir Inggris. Ada 4 metode perubahan undang-undang dasar. Indonesia menurut saya sudah mengalami semuanya. Ada perubahan yang saya pahami, perubahan formal amendment. Perubahan secara resmi. Itu Indonesia melakukan itu. Yaitu yang merah itu, yang ujung. Yang merah ini adalah perubahan secara formal. Formal amendment. Yang dilakukan oleh lembaga rasmi. Namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu dari mulai tahun 99 sampai tahun 2002. 4 tahun berturut-turut. The formal amendment. Indonesia pernah melakukan itu. Indonesia juga pernah melakukan perubahan itu melalui proses yang tidak biasa, yaitu ketika berubah dari undang-undang dasar yang saya katakan tadi diresmikan tanggal 18 Agustus, tiba-tiba kemudian berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Karena Indonesia secara politik itu merubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Serupa Malaysia sekarang. Indonesia pernah menjadi negara serikat. Itu pada tahun 27 Desember 1949. Mengapa ini terjadi? Karena Belanda datang lagi ke Indonesia. Itu disebut dengan agresi
Belanda yang pertama dan yang kedua, lalu menghimpun banyak tokoh-tokoh dan dijadikan negara-negara. Ada negara Pasundan di Sunda, ada negara Indonesia Timur, ada Republik Indonesia saja. Presiden Soekarno yang dilokalisir itu pindah tempat ke Jogja. Lalu kemudian dibentuklah dengan sangat terpaksa bersedia Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan harus punya konstitusi. Pada saat itu juga disahkan tanggal 27 Desember 1949 konstitusi Indonesia yang bentuknya serikat. Jadi ada 16 negara bagian Indonesia pada saat itu. Nah, lihat di bagian di bawahnya, banyak negara bagian yang tidak tunduk kepada pemerintah federal sebetulnya. Tidak mau. Karena memang terpaksa. Yang kedua, wibawa pemerintahan berkurang pada saat itu. Karenanya kemudian sampai untuk Indonesia tetap ada langgeng, Presiden Soekarno pernah berkirim surat kepada Sapruddin Prawira Negara di Sumatera Barat untuk melanjutkan perjuangan dengan menyebut nama Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI. Mengapa disebut darurat? Karena memang tidak punya kedudukan istana. Dari Solok Selatan, kemudian dikejar oleh Belanda, jalan kaki pergi ke Damasraya, itu jaraknya beratus kilo. Lalu dari Damasraya pergi ke Sijunjung, beratus kilo juga dikejar Belanda lagi. Itu pemerintah darurat yang melanjutkan perjuangan Indonesia. Karena serangan agresi Belanda itu membuat lumpuh pemerintahan Soekarno. Lalu dari Sijunjung itu sampai pergi ke Tanah Datar. Dari Tanah Datar sempat ke Agam, dari Agam akhirnya ke 50 kota. Besok, Profesor Najri, kita akan meriahkan acara peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember. Karena pada saat itu puncak dari penyerahan mandat, pemberian mandat dari Presiden Soekarno kepada Mr. Sapruddin Prawira Negara. Beliau berada di Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat ini pernah menjadi pemerintahan darurat Indonesia karena Pak Soekarno pada saat itu sudah tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan karena tekanan Belanda. Nah, kita akan peringati itu tanggal 19 Desember di namanya Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Oke, kita kembali. Dari 16 negara bagian, ternyata hanya 3 negara bagian saja yang tunduk, yaitu negara Republik Indonesia yang Soekarno menjadi presidennya, kemudian negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Selebihnya melakukan perlawanan semua. Nah, Indonesia juga pernah berubah lagi. Itu dari konstitusi RIS, ketika Indonesia menolak konstitusi RIS dari tahun 49 itu, kemudian pada tahun 1950. Jadi hanya 8 bulan ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi 8 bulan konstitusi RIS itu lalu berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sahabat, ini kerennya, yang menyusun katanya konseptornya itu Profesor Supomo. Tapi bagaimana seorang Supomo, Profesor Supomo, dia bisa merubah mindset ketika Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 itu menjadi begitu, konstitusi RIS ketika diperlukan juga hadir. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara yang jumlahnya pasalnya tebal, banyak yang diatur juga dibuat oleh beliau. Nah, lalu perubahan yang oke. Pak Profesor, kalau ada student nak interrupt, nak bertanya langsung boleh ke? Boleh. Okey. So pelajar-pelajar kalau boleh nak bertanya terus, mungkin mereka nak bertanya, ada yang WhatsApp saya nak bertanya, kalau ada nak bertanya boleh terus bertanya Pak Profesor lah. Boleh. Silakan terus. Boleh. Oke. Nah, kita lanjut ya. Sahabat pembelajar, kita akan coba bagaimana perubahan yang formal itu, formal amendment itu. Tadi saya sudah cerita, sudah cakap bahwa
ada 4 metode perubahan, Indonesia sudah mengalami semua. Termasuk misalnya ketika ada yang berpandangan, ada yang menyebut bahwa perubahan itu dilakukan juga dengan convention. Tentu saja di semua negara, di semua kerajaan tidak konstitusinya itu juga dirubah dengan cara convention, kebiasaan ketatanegaraan. Ya, perubahan dari Undang-Undang Dasar ke Konstitusi RIS itu juga dipandang oleh banyak orang sebagai perubahan kebiasaan, begitu ya. Nah, dari 45 Undang-Undang Dasar 45 ke menjelang reformasi, itu sebagian mengatakan itu perubahan karena serupa kudeta. Walaupun memang sebetulnya bukan kudeta. Karena Presiden Soeharto dinyatakan mundur atau menyatakan mundur, lalu kemudian dilanjutkan oleh Habibie sebagai timbalan presiden saat itu. Nah, jadi Indonesia mengalami banyak model perubahan dan secara teori itu sudah dilakukan begitu dalam prakteknya. Sekarang kita bagaimana perubahan yang terakhir itu? Silakan, tadi ada yang nanya tuh, Nazirul Aiman, kalau mau bertanya karena sudah raise hand. Saya mau tanya, boleh dokter? Boleh. Terima kasih dokter. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ingin bertanyakan soalan mengenai delegasi Indonesia. Adakah pembentukan dasar undang-undang termasuk dalam delegasi Indonesia? Pembentukan undang-undang dari delegasi Indonesia. Ya, ya. Apa yang dimaksud itu, Prof. Najri? Maksud saya, adakah seperti yang doktor terangkan nanti termasuk dalam delegasi Indonesia pada tahun 1950? Oh iya, oke, paham. Pada tahun 1950 ketika konstitusi RIS ya, ketika konstitusi RIS itu di poin ketiga itu disebutkan bahwa delegasi Indonesia, negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno, yang pusatnya saat itu pindah ke Jogja, itu termasuk delegasi di dalamnya. Dan di Arsip Nasional, Nazirul Aiman itu bisa melihat video-video bagaimana kehadiran dari para perwakilan utusan-utusan delegasi itu. Bagaimana ketika sebagian besar delegasi itu menolak, 13 delegasi itu menolak, dan 3 delegasi masih tetap bertahan untuk konstitusi RIS itu. Jadi memang ada delegasi Indonesianya ada, itu memang pusatnya tidak di Jakarta tetapi di Jogja. Ya, itu pertanyaan yang bagus ini. Itu saja yang bisa saya jawab, Najul. Jadi memang ada delegasi Indonesia ketika Indonesia menjadi federal. Gitu. Oke. Kalau ada lagi yang lain silakan. Oke, kalau tidak, kita lanjut bagaimana proses perubahan di tahun 99 itu. Sahabat pembelajar, saudara-saudara bisa paham semuanya bahwa kita sama. Pada tahun 1997 itu terjadi krisis keuangan, terutama di Asia Tenggara. Itu bermula di Thailand. Sepakat itu para ahli ekonomi internasional, bermulalah kemudian krisis moneter itu atau monetary crisis itu bermula di Thailand. Lalu kemudian dampaknya ke Indonesia, ke Malaysia dan ke semua negara. Nah, di Indonesia krisis keuangan itu tahun 97 itu bersamaan dengan selesainya pilihan raya yang kembali memenangkan golongan karya, kemudian memilih kembali Presiden Soeharto. Jadi pilihan raya di Indonesia di masa zaman Soeharto, jadi Indonesia itu bisa dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, Indonesia setelah kemerdekaan itu tahun 45 sampai tahun 65 itu Soekarno yang disebut dengan Orde Lama. Mengapa Orde Lama? Karena yang gantinya Orde Baru begitu. Itu kan setiap pemenang itu membuat sejarah. Nah, sejarahlah ditulis oleh pemenang. Pada tahun 45 kita sempat menyelenggarakan ikhtiar untuk pilihan raya. Jadinya 10 tahun kemudian. Tahun 55 kita ada pilihan raya. Dan itu disebut pilihan raya yang sangat demokratis. Karena semua orang, parti, dan perseorangan, individu itu bisa maju. Kemudian setelah Indonesia di masa Soeharto, kita menyelenggarakan pilihan raya itu tahun 72, 87,
82, kemudian 87, 92, lalu 97. Coba kebayang ya, tahun 72, 77, 82, 87, 92, 97. 30 tahun. 6 kali pilihan raya itu yang dimenangkan oleh Partai Golkar, oleh golongan karya yang menjadikan Pak Soeharto itu sebagai Presiden Indonesia. Berlanjut-lanjut. Ketika krisis moneter itu dijadikan dasar bagi intelektual kaum kampus, ada Profesor Amin Rais gitu kan, ada banyak profesor-profesor lainnya yang turun kemudian menyampaikan gagasan-gagasan bahwa Indonesia ke depan itu harus lebih demokratis begitu. Muncullah kemudian disebut dengan gerakan reformasi. Ketika setelah pilihan raya, kemudian kembali Pak Harto menjadi presiden, dan ada juga biasa tanda-tanda kalau rezim, kalau pemerintahan itu, kalau kerajaan mau jatuh itu, kok tiba-tiba memilih anaknya misalnya, putrinya menjadi menteri, kawan-kawannya menjadi menteri. Nah, pada saat yang bersamaan, ketika gejolak krisis moneter itu menjadi krisis keuangan, menjadi krisis ekonomi, jadi krisis perbankan menjadi krisis keuangan, menjadi krisis ekonomi lebih besar, menjadi krisis politik di Indonesia. Kemudian semua bersepakat, ini kayaknya reformasi itu harus menuntut banyak hal. Maka dituntutlah itu. Ada tuntutan reformasi yang ini ya. Kelihatan ya. Dek Najirul. Ini tuntutan reformasi. Tuntutan reformasinya yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar. Karena ketentuan pasal di dalam Undang-Undang Dasar, Presiden Indonesia boleh dipilih kembali. Jadi Presiden Indonesia memegang masa jabatan 5 tahun, dan setelahnya itu bisa dipilih kembali. Jadi 5 tahun setelahnya dipilih kembali, setelahnya dipilih kembali. Jadi setelahnya itu berulang-ulang. Nah, itu salah satu contoh mengapa harus ada amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi pasal itu. Pak Profesor, kami sudah lihat kan hanya dua kali saja. Nah, iya, itu karenanya kemudian sekarang itu sudah dirubah menjadi 2 kali saja. Ini yang menarik untuk teman-teman yang mengambil kursus perlembagaan dan masyarakat. Bagaimana kemudian tuntutan reformasi itu menyasar, itu menyigi, kok ada ketentuan pasal yang aneh ya. Presiden Indonesia 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. Yang kedua, yang disasar itu adalah penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI. ABRI itu Angkatan Tentara Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada saat di masa Pak Harto, ABRI ini mempunyai fungsi 2. Untuk pertahanan dari luar, untuk menghalau musuh kalau perang. Dan juga ada fungsi untuk dikaryakan di politik. Jadi presidennya Pak Harto jenderal, bahkan jenderalnya bintang 5, ditambah lagi jenderal panglima jenderal besar namanya. Tidak ada yang lain kecuali Pak Harto dengan Pak pahlawan revolusi yang anaknya meninggal itu Jenderal Nasution. Nah, Angkatan Perang Indonesia itu di samping pegang senjata untuk mempertahankan dari serangan musuh, misalnya dari serangan negara lain, juga ada dwifungsi, difungsikan lain. Yaitu untuk memegang jabatan-jabatan di semua jabatan. Presiden, menteri, kemudian gubernur, bupati, wali kota. Wali kota itu bandar ya. Kalau bandar namanya wali kota, kalau luar bandar namanya bupati. Jadi bandar itu misalnya kota Padang, itu bandar. Itu wali kota namanya, major. Tapi kalau di luar Padang Pariaman itu kabupaten, dia bupati, dia luar bandar. Kampung saya luar bandar, namanya Subang. Ini Subang ya. Nah, ini mudah-mudah orang kenal. Kampung saya namanya Subang. Di Malaysia pun ada Subang juga, bandara yang... Oh iya, Bandara Subang Jaya. Betul. Ada juga. Saya pikir supaya mudah saja Subang. Nah, itu luar bandar, itu bupati.
Itu seluruhnya rata-rata. Kalau bupati itu di luar bandar itu cukup letko atau mayor tentara. Pangkatnya ya mayor. Kemudian kalau untuk wali kota, untuk di bandar itu biasanya kolonel. Satu peringkat menjadi bintang jenderal. Nah, kalau untuk gubernur itu jenderal. Baik jenderal bintang 1, bintang 2. Itu namanya dwi fungsi. Dan dwi fungsi itu bagi sipil, bagi masyarakat sipil, bagi kaum intelektual, bagi mahasiswa, dosen itu membuat gerak. Ngapain begitu? Kok tentara harus didwifungsikan? Nah, itu akhirnya itu juga disoal. Ketiga yang disoal itu penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan KKN. Ini KKN itu terkenal di Indonesia. Jadi KKN itu kan korupsi koncoisme ya, nepotisme, dan itu yang dilarang itu, pemberantasan semuanya. Jadi di Indonesia di masa itu jangan harap orang-orang seperti misalnya Pak Jokowi sekarang itu bisa menjadi wali kota. Itu susah. Karena harus kroni. KKN itu harus kroni. Dia harus orang-orang dekatnya saja. Ya, karena kan dipilihnya juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi agak susah. Makanya harus diberantas itu KKN. Dan KKN itu tidak hanya di bidang politik, tapi juga di bidang ekonomi. Ada satu perusahaan karena KKN dengan dekat dengan kerajaan, dengan pemerintahan pada saat itu, bisa memegang puluhan ribu hektar untuk hak guna usaha perkebunan. Nah, itu susah. Nah, kemarin ada tokoh ulama di Indonesia yang mengkritisi Pak Jokowi. Dikritisi di Majelis Ekonomi Syariah itu dengan mengatakan 1% orang Indonesia menguasai 60% tanah di Indonesia. Kemudian Presiden Indonesia menjawabnya dengan langsung, tidak bacakan teks sambutan, dijawab oleh Pak Jokowi dengan mengatakan, yang bagi-bagi bukan saya, yang bagi-bagi itu masa lalu. Mengapa masa lalu bagi-bagi? Karena undang-undangnya diatur begitu. Dan hak guna usaha itu 30 tahun, 30 tahun, 30 tahun, bisa 90 tahun. Makanya itu tidak akan habis. Makanya kemudian Presiden mengatakan justru saya akan ambil semua. Tetapi ambilnya tidak melawan hukum. Bagaimana caranya? Kalau tanah itu ditelantarkan, perkebunan itu tak dipakai, maka diambil oleh negara, dibagi sama rakyat. Land reform. Mau dibagiin. Nah, gitu. Jadi Presiden menantang siapa yang mau tanah asal sesuai prosedur. Nah, gitu. Nah, dulu itu tidak bisa karena KKN. Yang keempat, yang dituntut, yang disoal adalah otonomi daerah. Apa yang dimaksud otonomi daerah? Dulu di Undang-Undang Dasar Indonesia, pasal 18-nya menyebutkannya begini. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dan hak istimewa diatur oleh undang-undang. Setiap undang-undang di bawahnya, di bawah undang-undang dasar itu, jadi di Indonesia itu ada undang-undang dasar, constitution, itu kemudian di bawahnya ada undang-undang yang dibuat oleh DPR dengan presiden. Kalau di Malaysia dibuat oleh Dewan Rakyat ya, dengan Kongres juga, Dewan Negara bersama-sama. Nah, itu diatur otonomi daerah itu. Tetap saja Jakarta, pemerintah pusat itu yang mengatur keuangannya semuanya. Akhirnya provinsi seperti Riau, Aceh, Papua yang kaya-kaya, Irian Jaya itu marah. Bagaimana hutan ini milik orang daerah tetapi diambil semua dananya lewat hal ihwal keuangan dan pajak ya, cukai itu ditarik semua ke Jakarta. Itu yang membuat marah. Maka kemudian dituntutlah otonomi. Akhirnya pasal 18 itu dibagi lagi, dirubah. Ini pasal 18 nanti akan bisa dilihat. Saya akan lihat saja pasal 18 supaya bisa enak nih penjelasannya. Nah ini. Jadi akhirnya pasal 18 itu kemudian diubah kata-katanya.
negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Jadi jelas. Kalau tadi kan begini kata-katanya. Daerah Indonesia, pembagian daerah Indonesia, daerah atas dan daerah bawah dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan, maksudnya ada DPRD itu, dan hak-hak istimewa diatur oleh undang-undang. Kalau ini jelas. Negara kesatuan NKRI itu dibagi atas daerah provinsi, provinsi dibagi lagi kabupaten kota, dan di setiap provinsi kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Jadi diaturlah pemerintahan daerahnya. 34 pemerintahan daerah itu ada gubernur provinsi, ada gubernur, ada DPRD provinsi. Di 500 kabupaten kota lebih itu ada wali kota, mayor, ada bupati, dan ada DPRD kabupaten dan kota. Nah, jadi ada musyawarahnya, ada kedaulatan rakyatnya. Nah ini yang paling, yap. Profesor, maksudnya sebelum 1999 itu pemilu di peringkat gubernur, bupati, wali kota itu tidak ada pemilunya ya. Itu dilantik oleh ABRI. Oh tidak begitu. Terima kasih Prof Najri. Jadi begini, pengisian jabatan namanya kalau di kita, pengisian jabatan itu tidak diatur di dalam konstitusi kita, tetapi diatur di dalam setiap undang-undangnya. Apa yang Prof Najri sampaikan itu sebetulnya ada di bahagian ketika mendiskusikan soal pemilihan. Itu pasal 22E. Jadi di pasal 22E Undang-Undang Dasar Indonesia itu disebutkan bahwa pemilihan umum itu dilaksanakan 5 tahun sekali oleh sebuah komisi pemilihan umum. Nah, di dalam pasal 18 yang lain, itu pasal 18 ayat 4, itu disebutkan bahwa di setiap provinsi, kabupaten dan kota ada Dewan Perwakilan Rakyatnya. Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di pasal 18 ayat 3 nih. Anggota ini Prof, yang Prof tanyakan tadi, anggota DPRD dipilih melalui pemilu. 18 ayat 3. Sekarang dipilih melalui pemilu. Dulu juga sama. DPRD Kabupaten Subang, DPRD Kota Padang, DPRD Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, itu dipilih melalui pemilihan raya juga. Tetapi bedanya, kalau dulu sistemnya itu proporsional tertutup. Jadi kita tidak menggunakan distrik, tidak the winner take all, tidak menggunakan sistem mekanisme distrik, tetapi pemilihannya proporsional. Kalau dulu proporsionalnya tertutup. Kalau Golkar yang menang, maka calon Golkar yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu naik semua. Nah, gitu. Tetapi ada tambahannya. Memang Prof Najri ada tambahan. Di samping ada DPR itu dari Golkar, P3 dan jadi partainya itu ada P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan yang gambarnya itu Ka'bah begitu. Kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia yang gambarnya banteng. Nah, ketiga partai itu kalau sudah mengisi di DPR pusat di Jakarta, itu juga ada utusan ABRI, ada praksi ABRI. Ada praksi ABRI gitu. Nah, praksi ABRI ini memang tidak dipilih. Jadi praksi ABRI ini tidak dipilih. Jadi dia utusan dari ABRI saja. Nah, inilah yang tadi ditolak itu. Tadi ditolak oleh masyarakat. Dwi fungsi ABRI untuk mengisi jabatan-jabatan politik itu ditolak. Karena kalau dimanapun di sistem demokrasi, kalau pengisian jabatan itu ya melalui pemilihan umum. Nah, ini ABRI tidak ikut pemilihan umum, tapi tiba-tiba dapat saja praksi, dapat saja kursi begitu di parlemen. Nah, itu yang Prof Najri tanyakan. Jadi semuanya memang melalui proses pemilihan, tetapi bedanya kalau dulu memang ada praksi ABRI yang tiba-tiba mengisi jabatan, dan itu diaturnya di undang-undang, bukan di undang-undang dasar.
Jadi Undang-Undang Dasar Indonesia baik yang lama ataupun sekarang perlembagaannya tidak pernah mengatur soal dwifungsi ABRI itu. Tidak pernah. Ya, kalau yang sekarang itu seluruhnya harus melalui pemilu. Itu ada di konstitusi, di perlembagaan kita pasal 18 ayat 3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilu. Jadi pilihan raya di Indonesia ini cukup ramai ya, sangat ramai. Kita bisa memilih dengan 5 kertas suara, dimasukkan ke 5 kotak. Pertama untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kedua memilih DPR pusat, kalau di Malaysia itu Dewan Rakyat. Yang ketiga memilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah itu Dewan Negara, Senator. Kemudian memilih DPRD Provinsi yang keempat. Memilih DPRD Kabupaten Kota yang kelima. Dan bisa juga nanti bareng itu pemilihan gubernur. Pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan wali kota. Jadi kalau mau diserentakkan satu hari kita bisa 7 kertas suara, 7 pilihan raya disatukan. Kemarin 5 saja banyak yang... Pak Profesor, ya, pernah berlaku itu 7 kali serentak itu pernah berlaku? Tak pernah, belum. Belum, Datuk. Belum, Prof. Najri. Jadi yang pernah di Indonesia kemarin, itu 19 April yang kemarin itu adalah pilihan raya serentak Indonesia, baru 5 saja. Yaitu Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. 5 saja itu sudah membuat kerja suruh jaya pilihan raya, KPU-nya Indonesia, dengan badan pengawasnya Indonesia, itu sudah bekerja lebih dari 48 jam. Ya. Prof. Najib dan sahabat pembelajar, tanggal 5 sampai tanggal 10 Mei, ketika pilihan raya di Malaysia, saya berada di Malaysia pada saat itu. Saya berada di Malaysia dan satu hari itu saya menyimak di TV Malaysia. TV Malaysia dan satu hari jam 10 malam saja hasilnya sudah ada. Hasilnya sudah ada. Dan di Indonesia sebetulnya bisa juga, tetapi lewat jajak-jajak pendapat ya. Tapi hasilnya lama. Bahkan di Indonesia itu berbulan-bulan karena juga harus menghitung dari geografis yang sangat jauh, dari pegunungan, dari lautan gitu harus sampai. Walaupun survei jajak pendapat sudah exit poll saja sudah tahu ya siapa hasil gitu. Tapi itu kan dugaan saja. Baru perkiraan. Oke, kita akan coba lagi hal-hal yang penting. Kalau ada yang bertanya boleh. Ini sebetulnya struktur atau saya menyebutnya sebagai desain arsitektur atau struktur arsitektur pengaturan perlembagaan di Indonesia. Jadi ada pembukaan. Pembukaan itu semacam apa ya? Mukadimahnya. Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa begitu ya. Dan karenanya penjajahan harus dihapuskan. Lalu atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Kemudian disusunlah susunan kenegaraan Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar ini. Untuk tujuannya 4. Nah gitu kira-kira pembukaannya ada 4 alinea, 1 halaman, 1 muka kertas yang isinya 4 poin penting. Pertama soal pernyataan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Yang kedua bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan itu sudah sampai kemerdekaan. Yang ketiga atas berkat rahmat Allah, dia tidak melupakan berkat rahmat Allah. Dan yang keempat bagaimana susunan Indonesia itu mau disusun dalam Undang-Undang Dasar. Inilah susunannya. Yang pertama itu soal bentuk kedaulatan. Kita bicara soal bentuk kedaulatan itu pasal 1. Kemudian ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada bab ketiga setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bicara soal kekuasaan pemerintah negara. Ini presiden,
kementerian, departemen dengan pemerintahan daerah nih. Kemudian ada Dewan Pertimbangan Agung. Majelis Agung atau Dewan Pertimbangan Agung sekarang dihapus. Ya, kemudian ada bab 5 tentang kementerian negara. Kemudian bab 6 itu ada pemerintahan daerah yang tadi sudah saya baca. Kemudian bab 7 Dewan Perwakilan Rakyat. Ini Dewan Rakyat kalau di Malaysia. Lalu kemudian nah ini baru masuk nih kalau yang ada A-nya bab 7A. Bab 7A ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejarahnya begini. Kenapa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia itu ada, Dewan Perwakilan Daerah atau senator itu ada? Itu karena kita menghapus utusan ABRI itu. Tentara mau dihapus. Tentara dihapus, utusan golongan juga dihapus. Jadi sahabat pembelajar, Indonesia itu dulu ketika memilih presiden, itu ada fraksi Golkar yang menang, ada P3, ada juga PDI ya, dulu PDI, mohon maaf, dulu PDI. Kemudian ditambah utusan golongan dan tentara, ABRI. Nah, jadi ketika memilih presiden di MPR, dan MPR bersidang untuk menyusun garis-garis besar daripada haluan negara, bagaimana Indonesia mau diatur 5 tahun perencanaan pembangunan ke depan, itu MPR tugasnya memilih presiden wakil presiden. Itu MPR lama yang memilih presiden wakil presiden itu waktu belum reformasi, belum di amandemen, itu ada fraksinya Golkar, P3, PDI, ditambah TNI atau ABRI ya dulu, dan utusan golongan. Utusan golongan itu dari daerah-daerah. Nah, ketika utusan golongan itu dihapus, utusan daerah-daerah itu dihapus, maka kemudian muncul ide untuk membentuk Dewan Perwakilan Daerah. Kalau dalam teori Dewan Perwakilan Daerah ini masuknya ke mana? Lembaga legislatif kah atau lembaga eksekutif? Tentu saja legislatif. Dan Indonesia dianggap sebagai bicameral system oleh sebagian kecil orang. Mengapa bicameral system dianggap oleh beberapa orang saja? Karena ada juga yang mempertanyakan, kalau DPR dengan DPD, Dewan Rakyat dengan Dewan Negara itu bicameral, lalu MPR-nya bagaimana yang di atas itu? Bukan yang di atas, yang gabungan dari DPR dengan DPD. Jadi kalau dulu sebelum di amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu, Nazirul, itu menganggap MPR itu, memposisikan MPR itu sebagai lembaga tertinggi. Dia superior di atas. Di bawahnya itu presiden menerima mandat dan seterusnya. Karena yang memilih presiden itu MPR. Nah sekarang itu tidak. Ada DPR, Dewan Rakyat, ada DPD, Dewan Negara. Kalau joint session, kalau bergabung, mereka menjadi MPR. Nah ini yang mengatakan Indonesia itu trikameral dong, trikameral system. Ada 3 kamar kalau begitu. Nah ini juga masih menjadi diskusi. Banyak orang bikin tesis tentang ini. Tapi intinya DPD itu berawal dari utusan daerah dulu, ketika zaman MPR pada masa Orde Baru ya. Lalu ada bab khusus lagi, bab 7B itu pemilihan umum. Yang tadi saya sampaikan satu pasal, pasal 22E. Kemudian bab 8 tentang hal keuangan, kemudian 8B tentang badan pemeriksa keuangan, kemudian tentang badan legislatifnya ada kekuasaan kehakiman. Kemudian ada wilayah Indonesia, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, tentang agama juga diatur nih khusus pasal 29. Kemudian pertahanan keamanan negara, pendidikan kebudayaan, kemudian perekonomian nasional dan kesejahteraan, lalu tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ini yang bagian bab 5, menurut saya menarik juga untuk teman-teman, sahabat pembelajar, membincangkan khusus tentang bab 15 Romawi, tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dan yang terakhir tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya. Silakan. Dokter, saya ingin bertanya, adakah SDI itu syarikat Islam terlibat juga dalam
perwakilan daerah ni? Ke dia berfokus pada bahagian itu sahaja? Syarikat Islam. Oke, terima kasih. Adinda Nazirul bicara soal syarikat Islam. Syarikat Islam itu lahir di Indonesia itu sebelum kemerdekaan. Begitu kan? Ya. Nah, syarikat Islam itu menjadi satu persyarikatan yang memberikan kontribusi kepada Indonesia sebelum kemerdekaan itu. Oke? Dari syarikat Islam itulah lahir para pemikir-pemikir. Lalu di mana posisi syarikat Islam? Tentu saja syarikat Islam itu disebut sebetulnya tidak langsung ya, tidak langsung, tidak eksplisit, tetapi implisit di dalam pembukaan itu. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, perjuangan pergerakan kemerdekaan itu dimulai salah satunya di samping Budi Utomo, salah satunya syarikat Islam, kan gitu ya. Jadi ada Budi Utomo, ada syarikat Islam, ada syarikat dagang, dan seterusnya. Ada juga Partai Nasionalis Indonesia. Nah, itu adalah pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu syarikat Islam itu juga tentu saja punya kontribusi setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, syarikat Islam tetap terus melakukan kontribusinya terhadap Indonesia merdeka. Ya, termasuk keikutsertaannya beberapa kali dalam misalnya kepemiluan di Indonesia soal syarikat Islam itu. Nah, sekarang syarikat Islam masih tetap ada, tetapi tidak banyaklah pemuda-pemuda Indonesia yang memahami soal bagaimana sejarah syarikat Islam. Baru saja kalau tidak salah 1 minggu lepas itu ada mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang kalau tidak salah saya ini ia melanjutkan kepengurusan dari syarikat Islam itu. Nah, jadi pertanyaan Dek Najirul Aiman juga kalau nanti rekaman video saya ini bisa di-share, itu juga akan mengingatkan lagi pemuda-pemuda Indonesia tentang peran syarikat Islam dalam perjuangan. Tetapi saya jamin bahwa kontribusinya sangat besar, terutama dengan mendidik melahirkan pejuang-pejuang tangguh, baik sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, termasuk juga sampai sekarang gitu ya. Oke, saya pikir itu dulu Pak Najirul. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Ada lagi. Kalau bertanya pada ini, sangat suka untuk kita dapatkan Pak Profesor Otong untuk beri kuliah kita. So banyak pengetahuan yang kita dapat. Biasanya kita hanya terkongkong dalam Perlembagaan Malaysia ataupun Perlembagaan Persekutuan. So ini satu pendedahan yang sangat baik Pak Otong tentang pendedahan kepada Konstitusi Indonesia. Oke. Satu perbincangan yang amat menarik Pak Otong, sangat menarik. Saya pun banyak mendapat ilmu-ilmu baru daripada perbincangan Pak Otong. Iya, ini untuk Dek Najirul. Jadi syarikat Islam atau dikenal dengan syarikat dagang Islam itu didirikan oleh Allahumma yarham Pak Samanhudi namanya, di Surakarta. Surakarta itu tempat lahir dan Pak Jokowi pernah menjadi mayor wali kota di sana ya. Surakarta tahun 1905. Nah, syarikat Islam atau syarikat dagang Islam itu awalnya itu memang terus Bumi Putra Indonesia itu terus melakukan perjuangan di sana, syarikat dagang. Dan sekarang syarikat Islam itu dipimpin oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi Constitutional Court Indonesia itu siapa namanya? Pak Dr. Hamdan Zulfa. Dr. Hamdan Zulfa itu menjadi pemimpin persyarikatan syarikat Islam. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya mau bertanya lagi.
Kalau tak ada, saya lanjut dulu soal. Saya mau bertanya lagi, bisa gak? Boleh. Silakan. Terima kasih. Saya mau bertanya, adakah campur tangan asing dalam Undang-Undang Dasar berlaku sebelum ataupun selepas kemerdekaan Indonesia? Iya. Agak susah juga ya kalau misalnya menyebut ketika Indonesia awal sebelum kemerdekaan itu ada campur tangan asing. Tetapi menurut saya sih agak kita terlalu kalau sama sekali tidak ada mungkin tidak bisa juga. Kemudian yang dimaksud dengan campur tangan asing juga Kalau pengaruh ya. Karena di dalam perdebatan Badan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) itu disebutkan oleh banyak tokoh, oleh Muhammad Yamin ketika menyitir, ia menyitir banyak pandangan-pandangan asing begitu ya. Kemudian Pak Muhammad Hatta juga banyak sekali filsafat-filsafat Barat yang digunakan. Kemudian Bung Karno apalagi, semuanya dirangkum, termasuk pandangan Sun Yat-sen juga ya. Kemudian bagaimana Ibnu Saud membangun Arab gitu ya dari Baduy, beliau bahas dalam pidatonya yang sangat luar biasa itu. Jadi kalau Najiru punya kesempatan untuk membaca risalah sidang BPUPKI, risalah sidang untuk menyusun tegubalan Undang-Undang Dasar Indonesia, itu isinya semua filsafat Timur, filsafat Islam, filsafat Cina, filsafat Barat itu muncul semua. Ya, saya tahu Sun Yat-sen itu ya dari Bung Karno itulah, yang mendirikan Tiongkok baru misalnya, Cina baru. Lalu tahu Ibnu Saud, mimpinya untuk membuat besar Saudi Arabia. Itu dari Bung Karno juga tulisan-tulisannya. Sampai mengatakan kalaulah Indonesia harus menunggu kemerdekaan itu sampai kemudian orang-orangnya sekolah, tidak mungkin Ibnu Saud bisa membuat Saudi Arabia menjadi kerajaan ketika harus menunggu orang-orang Baduynya katanya. Nah gitu. Suku-suku yang di sana. Jadi kalau sama sekali disebut tidak ada pengaruh, tidak juga, karena pasti ada pengaruh di dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 45. Ada pengaruh-pengaruh itu. Bahkan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan lembaga tertinggi, jadi di dalam institusi kelembagaan itu dia tertinggi, lembaga negara, itu konon kabarnya ada yang mengasosiasikan itu mirip dengan Duma di Uni Soviet. Tapi ada yang mengatakan ini seperti Kongres Rakyat Cina. Tapi ternyata ada perbedaan ketiganya, tidak sama persis. Tidak sama persis gitu. Ya. Lalu soal DPA, Dewan Pertimbangan Agung yang dihapus. Katanya ada juga lembaga serupa yang memberikan nasihat kepada Ratu Belanda. Kerajaan Belanda, ada Dewan Pertimbangan Agung yang memberikan nasihat-nasihat kepada Crown Ratu atau Raja Belanda itu. Itu katanya ada pengaruh itu. Lalu mengapa kemudian konsep negara kesatuan? Oh iya, Prof. Najri dan sahabat pembelajar semua, kawan-kawan, saya kalau kuliah di kelas selalu memberikan persandingan lewat bagan yang menjadikan contoh Indonesia dengan Malaysia. Indonesia dengan Malaysia itu serumpun kita, bertetangga kita, bersahabat sejak, kalau Prof. Najib menyebutkan kita ini tidak ada sepadan dulu ketika Nusantara itu. Tetapi kita kemudian menjadi ada sepadan, ada boarding itu ketika masing-masing penjajah itu ada satu yang melepaskan, ada satu yang kemudian kita memerdekakan masing-masing, maka baru kemudian ada sepadan itu. Ada kesepakatan. Nah, tetapi di dalam perlembagaan Indonesia dan Malaysia kok 3 hal yang prinsip berbeda. Itu yang saya sampai sekarang menjadi pikiran.
Mengapa 3 hal yang sangat fundamental itu berbeda antara Indonesia dan Malaysia? Yang pertama soal bentuk negara, Profesor. Bentuk negara, Indonesia memilih unitary state, sementara Malaysia memilih federal state. Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua soal bentuk pemerintahan. Indonesia memilih republik, Malaysia memilih monarki konstitusionalisme, monarki konstitusional. Lalu soal sistem pemerintahan, Indonesia memilih presidensial, sementara Malaysia memilih parlementer. Nah, 3 hal ini saja yang secara teori bernegara, ilmu negara begitu, general state of the general theory of state, teori-teori umum tentang bernegara, kita kok 3-tiganya berbeda gitu. Bentuk negara kita berbeda, bentuk pemerintahan berbeda, sistem pemerintahan berbeda. Adakah kemudian itu pengaruh jajahan? Indonesia oleh Belanda, sementara Malaysia masuk ke Commonwealth. Nah, ini pertanyaan besar saya. Oke, kalau misalnya Indonesia dijajah oleh Belanda, ya, Belanda itu negara kesatuan, sama dengan Indonesia. Tetapi Belanda kan parlementer, Indonesia mengapa presidensial? Belanda monarki, Indonesia mengapa republik? Ternyata tidak pula. Nah, ini yang menjadi pertanyaan untuk teman-teman yang mengambil studi tentang perlembagaan dan masyarakat. Mengapa Indonesia memilih jalan yang berbeda? Itu kalau judul lagunya. Mengapa memilih jalan yang berbeda? Nah, itu juga menarik itu. Ya, ini bab 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan. Bentuk negara Indonesia kesatuan. Bentuk pemerintahannya republik. Jadi 2 kali nih. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesatuan itu adalah bentuk negara, susunan negara, sedangkan bentuk republik itu adalah bentuk pemerintahan. Itu pasal 1 ayat 1. Lalu pasal 4 nanti. Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4, pasal 8, pasal 7. Mengapa presidensial? Mengapa? Karena pertama, Presiden Indonesia itu dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, masa jabatannya tetap. Di Indonesia itu masa jabatannya tetap 5 tahun. Sama dengan Amerika. Amerika itu juga fixed term. Fixed term 4 tahun. Indonesia 5 tahun. Kecuali kalau ada pemakjulan, impeachment. Indonesia juga ada pengaturan tentang pemakjulan. Kalau korupsi, kalau mau kejahatan, membocorkan rahasia negara, kalau dia hilang kewarganegaraannya, memilih menjadi warga negara Singapura misalnya, nah, itu sudahlah, nah, itu di impeachment. Tetapi kalau tidak ada soal-soal itu, maka Indonesia itu sama dengan Amerika, dia fixed term. Dan di masa yang 5 tahunnya itu, maka tidak boleh DPR, Dewan Rakyat, kemudian Dewan Negara, DPD, atau MPR sekalipun, digabungkan kedua-duanya menjadi MPR, itu tidak boleh memberhentikan presiden. Suka tidak suka nggak boleh. Misalnya nih, pemerintah oleh penyokongnya dianggap baik. Karena Uni Emirat Arab ngasih apresiasi, negara-negara lain memberikan dukungan, Indonesia menjadi pemimpin di presidensialnya G20 misalnya ya, G21. Tapi kemudian yang tidak menyokong, oposisinya, pembangkang begitulah kalau istilah Malaysia, itu mengatakan punya banyak kekurangan. Apa kekurangannya? Ada misalnya istilah di sini kriminalisasi ulama.
Kok beberapa ulama tiba-tiba ditangkap misalnya begitu ya. Mengapa itu terjadi? Mengapa ini terjadi? Apakah perlu membangun jalan bebas hambatan? Kita cakap namanya jalan tol. Kalau di Malaysia apa tuh, Prof. Najri, jalan tol itu? Iya, sama jalan tol juga. Jalan bebas hambatan itu. Nah, kalau terlalu banyak bebas hambatan, apa pentingnya membangun ini? Lalu disoal. Nah, apakah persoalan-persoalan itu bisa membuat presiden berhenti, presiden Indonesia di masa menjabatnya itu? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau misalnya ya, kalau disertai misalnya dengan kategori adanya korupsi ketika pembangunan itu. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dalam konstitusi Indonesia tidak boleh dilanggar. Itu barulah bisa. Dan itu pun dengan proses yang sangat susah. Sangat susah. Bagaimana prosesnya? Nah, itu sangat susah. Nanti kita bisa diskusikan. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, saya lanjut saja pelan-pelan. Oke, Indonesia adalah juga negara hukum. Negara hukum, the rule of law, atau dalam bahasa Belandanya rechtsstaat. Indonesia itu negara berdasar hukum. Indonesia adalah negara hukum. Prof. Ya. Maaf betulah, nak ingatkan kita ada 10 minit lagi. Boleh. Oke. Prof, saya ada soalan. Boleh, sila. Soalan saya, dalam perlembagaan Malaysia, dia ada diskriminasi perlindungan yang menjaga kepentingan orang Melayu dengan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Ada ke kat dalam perlembagaan Indonesia yang menjaga kepentingan etnik, sesuatu etnik tu? Oke. Ini soalan yang menarik ya. Soalan yang menarik dan ya beruntung sekali. Tepat sekali ini ditanya soalan ini. Karena sebetulnya afirmatif ya, affirmative rules gitu. Itu dibolehkan. Adinda Nur Hidayatul ya. Itu dibolehkan. Affirmative rules itu boleh. Dimanapun ada afirmatif itu. Nah, pertanyaan apakah di dalam perlembagaan Indonesia? Pertanyaannya apakah di dalam perlembagaan Indonesia itu ada afirmatif serupa itu? Ada norma, ada aturan yang membolehkan itu. Yang pertama saya harus hati-hati menjawab. Saya akan katakan sebetulnya secara secara ekspresif verbis atau secara jelas tegas gitu. Ekspresif verbis itu tegas dari pasal 1 sampai pasal 37 begitu. Itu Indonesia tidak mengatur tentang itu. Jadi Indonesia tidak mengatur kekhasan bagi etnis, kemudian bagi agama. Itu tidak diatur. Saya sih selalu berpikir begini, mengapa kemudian di perlembagaan Indonesia tidak ada afirmatif itu? Karena proses pembentukan Undang-Undang Dasar dulu, Undang-Undang Dasar 45 itu dimulai dari diskusi-diskusi panjang, dan pada saat itu Indonesia itu sebetulnya sama dengan Malaysia, itu juga mempunyai kerajaan-kerajaan. Indonesia mempunyai kerajaan-kerajaan yang serupa dengan Malaysia. Malah lebih banyak dari Malaysia kerajaan-kerajaan itu. Di kampung saya saja di Jawa Barat itu tidak sedikit. Jadi ada Banten, Sultan Banten, ada Sultan Cirebon, di Cirebon aja ada 2, ada Sultan Kanoman, ada Sultan Kasepuhan, ada Kanoman. Kasepuhan itu lebih tua, maksudnya sepuh. Ada Kanoman, kemudian ada Galuh, ada Pakuan, segala macam. Itu banyak. Di Sunda saja banyak, di Jawa Barat saja. Nah, tetapi ketika prosesnya itu, proses panjang
penyusunan Undang-Undang Dasar itu ada kemudian beberapa sultan-sultan, kerajaan-kerajaan besar yang kemudian menyatakan penundukannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa ini punya tanah, punya kekuasaan, punya kerajaan, punya kewenangan, punya rakyatnya juga, tetapi kemudian itu diserahkan kepada negara. Kalau saya melihat ini serupa dengan, mungkin saya keliru, tetapi saya menduga-duga. Nanti Prof. Najri bisa membetulkan atau meluruskan pandangan saya. Ada dalam teori Thomas Hobbes, teori the contract sosial itu, yang ada dua leveling dari kontrak sosial. Ya, kontrak sosial itu ada dua level. Yang pertama menyerahkan, ya, kontrak yang pertama itu menyerahkan dari individu-individu itu menjadi kesatuan besar. Itu level yang pertama. Kemudian yang kedua, perjanjian yang kedua, ketika sudah menjadi satu kesatuan itu, maka ada perjanjian yang lanjutannya yang disebut dengan perjanjian yang tadi unionis, ada subjektionis. Jadi kalau subjeknya itu sudah diserahkan semua, kemudian ada menjadi satu, ada perjanjian yang level kedua, kemudian kita serahkan kepercayaan ini kepada PPKI gitu, pada saat itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Ada serupa itu. Lalu kemudian menjadilah Indonesia. Nah, karenanya izin saya ingin menyampaikan bahwa jangankan untuk affirmative rules seperti itu, untuk menyebut istilah republik saja, bahwa Indonesia itu republik, itu sampai ada stem, ada pemilihan, ada choice yang dibagikan, ada pilihan itu, dan kemudian itu terjadi pemilihan, dibagikan kertas-kertas, apakah yang digunakan istilahnya republik, apakah kerajaan, ataukah kedatuan, ataukah Mangkubumi yang memimpin Indonesia, atau presiden, karena kita republik. Nah, akhirnya dipilihlah oleh anggota PPKI itu. Dipilih. Akhirnya karena kita memilih republik, tidak memilih monarki, maka yang disebutnya harus presiden dong. Jangan sultan, jangan datun, jangan raja. Itu sampai stem. Stem itu pemilihan. Zaman Belanda itu stem. Jadi untuk memilih kata saja itu didiskusikan. Karenanya kemudian, karena kita ini republik, maka namanya jangan Mangkubumi dong. Itu kesannya Jawa sentris. Jangan kesultanan. Itu kesannya ada Islam gitu ya, terlalu kental gitu. Akhirnya kemudian dijadikanlah pemilihan, disepakati kita memilih negara bentuk pemerintahan republik dengan nama pemimpinnya presiden. Itu juga melalui pemilihan juga yang anggota itu. Jadi Nur Hidayat itu kalau menyebut tegas memang tidak ada. Tetapi apakah kemudian pada perkembangannya afirmatif seperti itu diperlukan? Saya mengatakan ya. Di berbagai tempat memang harus diperlukan. Saya belajar tentang New Economic Policy Malaysia setelah tahun 69. Saya pelajari itu. Dan di Indonesia juga ada. Apa contohnya afirmatif itu? Misalnya pengurus parti, political party itu, dia harus ada perempuan. 30/100 itu harus perempuan. Calon juga harus 30/100 harus perempuan. Di Indonesia itu harus. Soal terpilih atau tidaknya, ya itu soal pilihan raya kan. Tapi banyak juga anggota parlemen kita, ahli parlemen kita yang dari perempuan. Karena apa? Karena ada 30/100 dan itu ada afirmatifnya. Ada di dalam undang-undang. Ya. Kemudian apakah ada juga di konstitusi yang kira-kira serupa dengan afirmatif? Saya mengatakan justru ada. Tetapi untuk hal yang tidak serupa ini. Misalnya di pasal 18 perlembagaan Indonesia itu diatur soal afirmatif itu. Yaitu ketika mengatur soal hak-hak istimewa dari daerah.
Nur Hidayatul dengan kawan-kawan semua, Indonesia itu punya daerah istimewa Yogyakarta. DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Gubernur DIY itu tidak dipilih rakyat. Gubernur DIY, daerah istimewa Yogyakarta, itu keturunan sultan. Anak sultan otomatis. Anak sultan otomatis itu. Ya. Jadi memang ada juga afirmatif. Oke. Yang berikutnya, contoh lainnya daerah istimewa Aceh. Namanya Nanggro Aceh Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam juga diberikan pembedaan-pembedaan yang tegas di dalam undang-undang pemerintahan negeri Aceh Darussalam. Ya. Kalau yang lain namanya peraturan daerah, namanya konun. Syariat Islam bisa diterapkan gitu di Aceh. Ya. Jadi memang afirmatif itu ada. Ada, tetapi memang khusus untuk ini yang serupa dengan yang disampaikan oleh Nur Hidayatul. Apakah kemudian Islam itu dijadikan sebagai agama negara? Itu memang tidak dicantumkan begitu. Nah, ketentuan tentang agama itu diatur di dalam pasal 29. Nah, ini Nahiyatul Wardah. Jadi pasal 29 ayat 1-nya bunyinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, jadi itu. Jadi memang tidak serupa dengan perlembagaan Malaysia, tidak sama ketika misalnya disebut tegas bahwa Islam adalah agama negara dan Melayu itu mendapat posisi yang afirmatif begitu. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Lalu soal perlindungan. Saya ingin menambah itu di pasal 28C ya. Di pasal 28C misalnya juga diatur tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri, pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni budaya, dan memajukannya secara kolektif. Nah juga ini menurut saya sih perlindungan, tetapi juga bisa dikategorikan sebagai affirmative rules begitu, yang mengatur bahwa setiap masyarakat atau komunitas dia bisa mengembangkan dirinya. Jadi pilihan kata atau diksi yang berbeda di perlembagaan Indonesia dengan Malaysia. Secara prinsip affirmative rules itu ada, tetapi ada yang tegas disebut seperti di perlembagaan Malaysia, ada yang di Indonesia itu tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian hak istimewa pemerintahan daerah juga diatur di dalam konstitusinya. Saya pikir itu. Silakan, Saudara Muhammad. Kita sudah lewati masa ini. Nah ini paling yang terakhir. Yang terakhir untuk teman-teman yang mengambil kursus perlembagaan dan masyarakat, Indonesia itu mengatur di dalam bab khusus, itu bab 15 Romawi, tentang bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Disebutkan ini di pasal 35, bendera Indonesia ialah sang merah putih. Kemudian bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu juga. Kemudian lagu kebangsaannya ialah Indonesia Raya. Nah, jadi ini sudah diatur dalam perlembagaan Indonesia dalam 4 pasal di dalam 1 bab. Ya,
itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf. Itu yang mampu saya sampaikan di kesempatan kuliah umum dengan teman-teman yang luar biasa. Ini nampaknya masuk juga dari berbagai lapisan. Siapa ini? Fajar Maulana, Nisa Asmar, Nur Hidayatul Wardah. Ini bisa bersapa dengan teman-teman yang lain. Kayaknya dari Indonesia juga saya lihat ada beberapa asisten saya, teman saya bisa ikut karena saya share juga link Zoom-nya. Mohon izin Prof. Najri, di bagian terakhir tadi saya kirimkan link Zoom-nya, karenanya ini partisipannya sampai 110. Ini luar biasa keren.